Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas satu metode analisis data statistika untuk parametrik ya. Yang hari ini akan kita bahas adalah UJT. Nah, UJT ini ada beberapa jenisnya, namun kali ini yang akan kita bahas adalah paired sample t-test atau uji perbedaan rata-rata dua kelompok sampel berpasangan. Nah, uji T sendiri ini adalah uji untuk mengetahui ya perbedaan rata-rata dengan sebuah nilai ataupun dengan rata-rata kelompok lain. Nah, uji T ini biasanya digunakan untuk sampel data kecil ya. Kali ini ukuran sampelnya ada 20 orang, 20 responden. Seperti misalkan kita lihat dari sebuah kasus ya, di sini kita tuliskan seorang peneliti ingin melihat apakah ada perbedaan hasil belajar dari satu kelas yang isinya 20 orang ketika mereka belum menggunakan media animasi, lalu kemudian setelah menggunakan media animasi. Jadi yang diukur di sini dari dua kelompok, namun sebenarnya berasal dari orang yang sama. Namun diukur lebih dari sekali. Jadi yang pertama dia diukur sebelum menggunakan media animasi ya hasil belajarnya, lalu kemudian diukur lagi hasil belajarnya setelah menggunakan media animasi. Jadi nantinya kita akan mendapatkan rata-rata untuk sebelum atau istilahnya pre-test dan post-test ya. Ada juga nanti rata-rata yang kita dapatkan pada post-test atau sesudah penggunaan media. Nah, perbedaan rata-rata tersebut akan kita lihat apakah betul-betul berbeda secara statistik atau tidak ya. Karena biasanya walaupun rata-ratanya berbeda, namun belum tentu secara statistika dikatakan berbeda. Nah, itu yang akan kita cari tahu dengan menggunakan paired sample t-test ini. Nah, di sini pun ya ada istilah alpha 5% atau 0,05. Jadi 0,05 ini sendiri adalah tingkat kesalahan yang bisa ditoleransi oleh peneliti. Jadi nilai alfa ini ditentukan sendiri oleh peneliti di awal penelitian. Biasanya digunakan 5%, ada juga yang biasa menggunakan 1%. Adapun penjelasan untuk 5% ini kira-kira sederhananya, ketika ada nanti 100 kasus ya, peneliti bisa maksimum itu mentoleransi kesalahan dari 100 kasus tersebut ada berjumlah 5 ya. Ada 5 kesalahan yang bisa ditoleransi. Oke, selanjutnya hipotesis. Jadi hipotesis penelitian kita di sini ada dua. Yang pertama adalah H0 dan ada H1 atau alternatif. H1 di sini dikatakan bahwa rata-rata kelompok pertama atau pretest ini itu sama dengan rata-rata post-test. Dan yang kedua, rata-rata pretest itu tidak sama dengan rata-rata post-test. Nah, ini juga disebut dengan uji dua pihak ya, atau uji two tail. Nah, karena alternatifnya atau hipotesis alternatifnya itu mengatakan di sini tidak sama ya. Tidak sama ini kemungkinannya ada dua. Apakah dia lebih besar atau kurang dari ya, sehingga dikatakan ini uji dua pihak. Nah, di Excel sendiri itu ada satu tool yang menyediakan untuk analisis data statistika. Jadi kita bisa menganalisis kasus ini tanpa menggunakan SPSS ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengaktifkan itu biasanya kita klik menu data itu muncul di ujung ini ya, data analisis. Namun bagi teman-teman yang belum ya, boleh diaktifkan dengan klik menu file, lalu kemudian pilih option. Nah, setelah pilih option kita bisa pilih add-ins di sini ya. Lalu di sini kita klik go. Nah, dua ini yang di atas kita centang, lalu kemudian kita klik OK ya. Oke, jadi seperti itu untuk mengaktifkannya. Nah, langsung saja teman-teman kita akan melakukan analisis paired sample t-test untuk kasus ini. Sekarang bisa kita pilih menu data, lalu kemudian kita pilih data analisis. Nah, di sini ada beberapa metode yang bisa kita pakai ya kalau mau analisis data di Excel. Namun untuk kali ini kita pakai ini ya, t-test paired to sample from means. Oke. Nah, di sini kita perlu isi dulu. Yang pertama kita isi adalah variabel pertamanya atau pretest ini ya. Jadi kita klik yang tanda panah di blok ya, mulai dari judul atau nama variabelnya. Nah, begitupun untuk variabel yang kedua di blok juga.
Oke. Lalu kemudian di hipotesasi ini bisa kita isi 0, labelnya centang, alfanya 0,05 ya, ini ya di penelitian sudah kita tentukan. Di output ya, jadi hasilnya kita simpan di contoh misalkan kita arahkan kursornya ke L8 ya, L8, jadi kita simpan di sana hasilnya. Nah, kalau sudah silakan teman-teman klik OK ya. Nah, secara otomatis teman-teman hasil dari PET sampel titis ini sudah keluar. Yang terakhir yang kita harus lakukan adalah menginterpretasi hasil statistika dari tabel hasil Excel ini ya. Oke, sebelumnya mungkin untuk pengambilan kesimpulan ya, kita buat tabel bantuan di sini. Misalkan di sini DF ya, kita tuliskan dulu semua yang diketahui. DF ini ya, di tabel ini DF atau degree of freedom, derajat kebebasan, atau kalau di buku-buku Indonesia itu biasanya dituliskan DK ya. Untuk kasus ini untuk menghitung DF itu N kurang 1 ya, atau jumlah sampel dikurang 1. Lalu kemudian alfa di sini jumlah sampelnya 20 dikurang 1 berarti 19. Untuk alfanya 0,05. Oke, lalu kemudian di sini saya tuliskan kriteria pengujian. Di sini kriteria pengujian ada 2. Yang pertama kita menggunakan T-hitung ya, atau T-stat di sini. Yang kedua bisa menggunakan nilai dari p-value ya, di sini ada nilai P. Nah, ini bisa digunakan. Nah, di sini kita tuliskan dua-duanya. Yang pertama, kriteria yang pertama adalah kita akan tolaknya, atau saya pakai equation saja. Kita akan tolak H0 jika nilai mutlak dari T-hitung ini lebih dari T-tabel ya. Ini pertama. Oke, lalu kemudian di sini kita tuliskan T-hitungnya, T-tabel ya. T-hitung biasa juga ditulis, kalau di Excel ini dituliskan T-stat. Kalau T-tabel itu dituliskan T-critical. Lalu kemudian atau ya, kriteria yang selanjutnya, kriteria pengambilan keputusan selanjutnya, nilai p-value ya, atau p-value, skor dari p-value, atau biasa disebut juga dengan nilai signifikan, itu kurang dari nilai alfa. Di sini p-value-nya berapa, sini alfanya berapa. Kemudian di sini kita tuliskan kesimpulan. Nah, di sini kita buat tabel. Oke, ini supaya memudahkan saya memberikan warna ya. Kriteria pengujian, lalu kemudian kesimpulan. Nah, kriteria di sini ada 2 ya, ada ini atau nya. Saya masuk dulu. Ini kriteria pertama, kriteria pengambilan keputusan yang pertama, dan ini yang kedua. Oke, jadi yang pertama T-hitung ya, kita masukkan T-hitung di sini sama dengan atau boleh di sini langsung kita mutlakkan saja ya. Tanda mutlak itu berarti kalau dia minus itu dipositifkan ya. Jadi di sini sama dengan ABS, boleh ABS ya, absolut dari ini.
lalu kemudian jadi 3,70. T-table atau T-critical itu kita mengambil yang two tail ya. Di sini ada dua, one tail dengan two tail. Kita ambil two tail. Kenapa kita ambil two tail? Karena hipotesis kita di sini X1 tidak sama dengan X2. Nah, ini menguji dua sisi, apakah X1 lebih dari X2 atau X1 kurang dari X2. Jadi ada dua sisi. Namun ketika H1-nya X1 misalkan lebih dari X2, berarti itu yang disebut dengan one tail atau uji satu pihak. Nah, di sini kita gunakan two tail. Oke, lanjut. P-value untuk two tail di sini sama dengan 0,05. Lalu kemudian alpha sama dengan ini di atas. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri untuk berdasarkan kriteria yang pertama, tolak H0 jika T hitung lebih dari T-table. Di sini T hitung 3,70, T-table 2,09. Sehingga kesimpulannya kita tolak H0. Kita tolak H0 berarti rata-rata kelompok pertama itu berbeda dengan rata-rata kelompok kedua. Nah, di sini bisa kita lihat rata-rata untuk kelompok pertama itu 62,5, untuk kelompok kedua 67,25. Jadi kedua kelompok ini berbeda rata-ratanya secara statistik atau secara signifikan. Dan berarti kesimpulan dari penelitian ini bisa kita katakan bahwa penggunaan media animasi itu berpengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai hasil belajar, karena rata-rata hasil belajar itu akan meningkat signifikan ketika menggunakan media animasi dibandingkan dengan sebelum menggunakan media animasi. Adapun untuk yang kedua, ini sebenarnya kita boleh memilih mau pakai T-hitung atau mau pakai P-value ya. Di sini jika P-value kurang dari alpha, maka kesimpulannya tolak H0 sama ya. Jadi ini 0,001 ya, sedangkan alfanya 0,05. Berarti kesimpulannya di sini tolak H0. Jadi dapat kita simpulkan bahwa terjadi atau terdapat perbedaan rata-rata kelompok sesudah menggunakan media animasi dibandingkan dengan kelompok sebelum menggunakan media animasi. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nah, di Excel ini untuk di tabelnya itu langsung keluar di hasil tabel ya, yang biasanya kita perlu lihat di tabel T ya. Ini tidak perlu lagi karena sudah diberikan. Nah, kalau misalkan kita mau uji apakah memang di tabel sama dengan yang ada di hasil analisis Excel ini, boleh kita lihat. Jadi contoh misalkan kita mau melihat yang ini ya, T untuk uji dua pihak, di sini 2,09. Yang perlu kita catat adalah DF-nya, derajat kebebasannya itu 19 dan alfanya 0,05. Nah, di sini sheet 2 ya. Untuk uji dua pihak alfanya 0,05 yang ini dan DK-nya atau DF-nya 19. Berarti nah ini ya 2,093. Nah, ini sama dengan yang ada di sini ya, 2,093. Oke ya, seperti itu kira-kira teman-teman. Oke, tambahan bagi teman-teman yang ingin melakukan misalkan perhitungan secara manual, itu boleh-boleh saja ya. Kita ingin membuktikan apakah perhitungan secara manual sama dengan perhitungan secara Excel. Oke, yang pertama, untuk menghitung rumus T sendiri itu kita gunakan rumus seperti ini. Jadi saya tuliskan dulu rumusnya. Jadi T ya, T ini sama dengan D ya, deviasi bagi dengan standar deviasi dari deviasi yang di atas, lalu dibagi dengan akar dari N ya. Oke teman-teman, bisa kita ikuti perhitungan manualnya. Jadi yang pertama kita hitung adalah deviasi ya. Oke, di sini kita ambil selisihnya ya.
Oke, kita ambil selisihnya, boleh sesudah kurang sebelum, boleh juga sebelum kurang sesudah. Oke, lalu kemudian untuk nilai D sendiri, nilai D itu adalah rata-rata dari deviasi yang sudah kita hitung ini. Oke, lalu kemudian standar deviasinya, bisa kita hitung dengan menggunakan rumus STDEF .s ya, karena yang kita gunakan adalah sampel. Nah, dari file ini juga, saya dapat seperti ini. Nah, untuk T nya sendiri ya, kita bisa hitung, berarti ini sama dengan D dibagi dalam kurung ini standar deviasi ya, dibagi dengan akar N, berarti SQRT akar dari N nya 20. Oke, saya enter. Nah, dapat 3,70. Ini sama dengan T hitung ya, T hitung. Nah, setelah kita hitung ini ya, T yang kita hitung sendiri, lalu kemudian kita bandingkan dengan T tabel seperti tadi yang kita lakukan ya. Nah, jadi seperti itu kira-kira teman-teman kalau kita ingin melakukannya secara manual. Oke, jadi pembahasan kali ini cukup sampai di sini dulu. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari sini adalah paired sample t-test ini menggunakan dua rata-rata dari kelompok yang sama namun diukur dua kali. Oke, di sini ada perhitungan T manual ya, menggunakan menu data analisis, jadi tidak perlu menggunakan SPSS, menggunakan Excel pun cukup untuk memunculkan hasil dari paired sample t-test. Nah, yang lain yang bisa kita lihat dari sini adalah ini ya, mean, variance, observasi, jumlah datanya. Ini adalah korelasi ya. Jadi semakin mendekati satu, maka korelasi atau hubungan kedua variabel yang digunakan ini semakin kuat. Nah, di sini DF ya, derajat kebebasan M dikurang 1, dan ini sudah kita jelaskan tadi. Ada p-value untuk satu pihak, ada p-value untuk dua pihak, ada t-test ya, ada t-tabel untuk satu pihak, dan ada t-tabel untuk dua pihak. Oke, seperti itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything changes.